Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok saya yaitu kelompok 4G LTE. Saya sendiri adalah Tri Suliswanto, kemudian kelompok saya ada Muhammad Hoki Satam Basri, kemudian Nurul Hidayati. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang teknologi 4G LTE, mulai dari arsitektur, kelebihan, kekurangan, dan lain-lainnya. Berikutnya, apa itu 4G LTE? Nah, 4G adalah Fourth Generation Technology yang merupakan jaringan yang dirancang sebagai sebuah jaringan yang berbasis All IP, paket switched seperti halnya jaringan backbone berbasis IP seperti internet, LAN, WLAN, dan internet. Nah, 4G dibagi dua bagian yaitu 4G revolusioner atau 4GR, kemudian ada 4G evolusional atau 4GE. Nah, evolusi 4G sendiri itu dimulai dari teknologi WCDMA di kisaran tahun 2000, kemudian dikembangkan lagi menjadi HSDPA, kemudian di tahun 2008-2009 itu ada HSUPA, kemudian ada yang istilahnya namanya Super 3G, itu awal mula dari 4G. Kemudian yang baru ini diterapkan di Indonesia itu 4G LTE. Nah, di kisaran di tahun 2000, sebenarnya pengembangannya sudah di kisaran tahun 2009-2010, cuma di Indonesia baru diterapkan di tahun 2015 ini. Nah, kelebihan dari LTE adalah downlink bisa mencapai hingga kecepatan 300 megabit per second dan uplink hingga 75 megabit per second. Kemudian peak kecepatan bisa mencapai 150 megabit. Kemudian teknologi yang digunakan adalah modulasi OFDM, kemudian throughput yang tinggi. Dia juga memiliki latency yang rendah, di mana semakin rendah latency maka semakin bagus dari kinerja suatu jaringan. Kemudian ada dua teknologi yang diterapkan di LTE yaitu FDD, Frequency Division Duplex, dan TDD, Time Division Duplex, pada platform yang sama. Seamless connection, kemudian dia juga support plug and play, arsitektur jaringan yang lebih sederhana dibandingkan dengan teknologi pendahulunya yaitu 3G. Nah, kekurangannya sendiri, LTE tidak begitu kebal terhadap cuaca yang buruk. Nah, dia juga masih terhubung dengan teknologi wireless, kemungkinan interferensi udara juga lumayan tinggi. Kemudian biaya untuk infrastruktur yang lebih mahal. Jaringan harus berbaru, maka peralatan harus baru gencar. Untuk case nomor 5 ini sekarang udah ada teknologi yang namanya satu perangkat itu bisa dikonfigurasi menjadi menggunakan teknologi yang berbeda. Maksudnya dengan satu perangkat kita bisa mengkonfigurasi perangkat itu menggunakan teknologi LTE ataupun 3G ataupun 2G. Kita tidak perlu melakukan penggantian perangkat, hanya melakukan penggantian softwarenya saja. Nah, ini adalah struktur arsitektur jaringan dari 4G LTE. Lebih sederhana daripada di jaringan 3G, di mana di sini hanya ada 3 blok bagian besar yaitu user equipment, kemudian ada EUDRAN, kemudian ada EPC, Pak, Involved Packet Core. Dari UE atau user equipment kita terkoneksi dengan EUDRAN, di mana EUDRAN ini terdiri dari inode B. Inode B itu ada BTS, kemudian terkoneksi dengan gateway, kemudian gateway baru ke IP service. Nah, lebih sederhana daripada di 3G, nah, di mana di 3G masih ada menggunakan BSC. Nah, ini beberapa topologi yang digunakan pada Enode B. Dia bisa langsung terkoneksi dengan sistem MMA atau SGW. Kemudian dia juga bisa menggunakan tri topologi, yaitu dia terkoneksi dengan Enode B lainnya, baru kemudian ke MMA. Nah, ada juga yang chain topologi. Dia berubah seperti rantai, di mana Enode B1 terkoneksi dengan Enode B2, Enode B2 baru ke Enode B3, baru ke MMA. Nah, ini adalah beberapa topologi yang digunakan di Enode B. Nah, di teknologi 4G LTE menggunakan teknik modulasi QAM. Nah, pada
pada uplink modulasi yang digunakan adalah GAM. Pada downlink metode modulasi untuk data pengguna adalah sama seperti arah uplink. Metode modulasi yang tersedia untuk data pengguna adalah GPSK 16 GAM, 64 GAM. Ini adalah diagram konstelasinya. Di mana penggunaan 2 bit per simbol untuk GPSK, kemudian 16 GAM 4 bit per simbol, 64 GAM adalah untuk dia menggunakan 6 bit per simbol. Dalam LTE, akses downlink didasarkan pada OFDM, ME atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Dan akses uplink didasarkan pada Single Carrier Frequency Division Multiple Access atau SC-FDMA. LTE dikenal dengan fitur Adaptive Modulation dan Coding yang memastikan error rate tetap di bawah limit yang dapat diterima dengan pengaturan modulasi dan coding rate secara dinamis. Seperti ini adalah contoh gambarnya, di mana ketika cuaca cerah, modulasi yang digunakan adalah GAM64. Kemudian jika agak gerimis atau dia bisa melakukan switching terhadap teknik modulasi yang digunakan, menggunakan GAM16 atau GAM64. Sedangkan ketika hujan lebat di daerah yang warna biru warna ungu ini menggunakan GAM64, kemudian di daerah yang cakupannya lebih luas lebih jauh lagi dia menggunakan GAM16, dan di terluar sisi dari titiknya menggunakan GPSK. Lower dat. Ini seperti inilah. Resource block LTE. Pada resource block adalah suatu transmisi pada OFDM yang disusun dari domain waktu dan frekuensi. Berikut ini adalah ilustrasinya, di mana tiap blok ini frekuensi 15 kHz dan bandwidth 15 kHz. Di mana tiap blok adalah 12 kali 7 atau sama dengan 84 resource elemen. Di sini di blok warna abu ini terdapat 12 subcarrier. Ini adalah dia menggunakan teknologi OFDM dengan bandwidth 180 kHz. Di mana satu resource block terdiri dari 12 subcarrier yang dijelaskan, dan masing-masing subcarrier sebesar 15 kHz. Dan terdapat 7 OFDM simbol atau satu slot sebesar 0,5 milisekund, sehingga dalam satu resource block bandwidth sebesar 15 kHz dikali 12 subcarrier sehingga menjadi 180 kHz. Bagian terkecil dari resource block adalah resource elemen RE. Dalam satu resource block terdapat 12 subcarrier kali 7 FDM simbol sama dengan 84 resource elemen. Time Transmission Interval atau TTI yang merupakan unit dasar pada domain waktu saat penjadwalan transmisi data pada kanal fisik. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut. Di sini ini adalah gambar dari satu frame, di mana dalam satu frame terdapat 19 slot, di mana slot 0 dan 1 ini digunakan, di mana slot 0 dan 1 ini memakan waktu 1 milisekund, sehingga total dari 19 slot ini adalah sekitar 10 milisekund, karena untuk 2 slot memakan kurang lebih 1 milisekund. 19 slot ada 20 lah, jadi 10 milisekund. Radio frame merupakan waktu terpanjang pada sistem frame di LTE, di mana radio frame besarnya adalah 10 milisekund. Ini adalah radio frame, satu frame, atau 20 slot. Bagian terkecil dari LTE adalah satu slot dengan waktu 0,5 milisekund. Satu subframe terdiri dari 2 slot, waktu sebesar 1 milisekund. Jadi satu subframe inilah yang dijadikan TTI pada LTE. Dari disinggung bahwa
Dalam satu resource block terdiri dari 7 OFDM simbol yang merupakan satu slot terbesar. Satu slot sebesar 0,5 milisekund, sehingga dalam satu TTI yang waktunya 1 milisekund dapat ditransmisikan data sebesar 2 resource block. Kemudian di teknologi LTE ada teknologi yang namanya OFDMA, ada yang dijelaskan. Kemudian ada juga yang namanya SCFDMA, Single Carrier Frequency Division Multiple Access. Nah, ini dia gambarannya. Downlink dia menggunakan OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Kemudian untuk uplinknya dia menggunakan SCFDMA, Single Carrier. Nah, OFDM adalah teknik transmisi yang menggunakan beberapa frekuensi berbeda yang saling tegak lurus atau ortogonal. Nah, sinyal informasi yang akan dikirim mulanya dalam bentuk serial diubah menjadi paralel. Dengan paralel sejumlah sinyal subcarriernya digunakan pada jalur downlink. Nah, OFDM ini digunakan untuk jalur downlink. Ini adalah arsitektur dari OFDM, di mana OFDM dimulai. Ini adalah bit-bit yang akan ditransmisikan, kemudian dikonversi dari ini kan jalannya masuk ke sistem berupa serial, kemudian dikonversi menjadi paralel menggunakan serial to parallel converter, masuk ke subcarrier modulation, carrier phase dan center amplitude, kemudian di inverse Fourier transform, dijadikan cyclic, masuk ke cyclic traffic intersection, kemudian synchronization, kemudian RF modulator. Baru ditransmisikan lewat channel ini ya antena, kemudian masuk ke demodulator, kemudian di FFT lagi, kemudian subcarrier di demodulasi dari paralel ke serial lagi, kemudian jadi ke bit awal seperti yang ditransmisikan. Nah, ini adalah perbedaan dari spektrum antara FDM dan UFDM. Nah, pada FDM biasa masih terdapat guard band yang dibutuhkan untuk menjaga agar tidak terjadi interferensi. Nah, kemudian di OFDM guard band ini dihilangkan dengan cara mengubahnya menjadi ortogonal. Nah, seperti terlihat di sini, bisa meminimalisir, bisa mengurangi bandwidth sebesar berapa kalinya ini? Sebesar 100%, hampir 100%. Oh, bukan 100%, 50%. Maaf. Nah, ini 50% dari bandwidth yang dari total yang dibutuhkan di FDM. SCFDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access. SCDMA merupakan versi pengguna jamak dari modulasi single carrier dengan frekuensi Domain Equalization atau SCFDA. Kecepatan uplink dapat mencapai hingga 80 megabit per second, memiliki peak average power ratio (PAPR) rendah dengan efisiensi spektrum dan memiliki throughput yang tinggi. SCDMA adalah pengembangan dari OFDMA. Bedanya, setiap simbol data disebar di beberapa subcarrier. Kemudian ini adalah diagram blok dari SCFDMA. Nah, bit masuk, kemudian di single carrier constellation mapping, di mapping akan konstelasinya, kemudian dikonversi, kemudian point subcarrier mapping, point IDFT, cyclic traffic, dan pulse shaping dan RF transmission. Nah, ini di kanal, kemudian diterima di traffic removal, kemudian point DFT, kemudian dari discrete Fourier transform, frekuensi domain equalizer FDE, kemudian main point, simbol, PS, convert, kemudian C detector, dan constellation diagram, constellation mapping, dan keluar dari bit streamnya lagi. Untuk sistem penganalan ada istilah namanya logical channel. Kemudian logical channel menentukan jenis data yang ditransfer, biasanya melalui MAC layer atau physical layer.
di mana masuk melalui MAC layer, di mana channel broadcast control channel atau BCCH, kemudian paging control, command control channel CCH, dedicated control channel DCCH, multicast control channel MCCH. Nah, ini berada di control channel. Dan di traffic channel itu ada dedicated traffic channel DTCH, ada multicast traffic channel, berada di traffic channel. Nah, ada namanya transport channel. Di transport channel menentukan tipe karakteristik data yang ditransfer dari physical layer. Seperti dilihat di tabelnya ini, ada broadcast channel di downlink share channel, downlink juga. Kemudian untuk di uplink share channel ULSDH ini di posisinya di uplink. Nah, maka channel juga di uplink. Physical data channel, seperti yang lihat di sini, nah, bisa dilihat sendiri kan. Nah, ini di channel name ada untuk di downlink physical download link, physical podcast, physical multicast. Nah, di uplink ada uplink share channel, random access channel di uplink juga, physical control channel juga itu. Untuk perangkat 4G LTE ini ada sebagai contoh, ini perangkat BTS-nya atau Enode B. Di sini saya mencontohkan produk dari Huawei yaitu BTS 3900, di mana perangkat ini bisa dikonfigurasi untuk teknologi 2G, 3G, dan 4G. Di sini ada indoor Enode B BTS 3900, kemudian ada outdoor unit Enode B BTS 3900A, ada distributed Enode B di DBS 3900, ada micro Enode B untuk rilis berikutnya ini. Dalam satu unit terdiri dari BBU baseband unit, ada RRU radio unit, kemudian multimodal RRU 60W atau 4C. Dia support dengan teknologi CDMA atau WCDMA LTE, kemudian GSM dan TSLTE, dan WiMAX. Nah, multimodal BPU 2U19 Ramon desain dan simultaneous dia bisa support 2G, 3G, 4G. Huawei 4th Generation Base Station, ini teknologi generasi keempat dari base stationnya Huawei. 3 standar modul shared dengan Enode portfolio. Enode modul ada baseband unit, itu dengan baseband unit BPU 3900, RFU unit atau RRU. Ada komunikasi dari baseband unit ke RF unit menggunakan CPRI. Jadi dia menggunakan CPRI. CPRI ini adalah sejenis fiber optik, sehingga komunikasi dari baseband unit ke RF unit lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang masih menggunakan feeder kabel. Nah, capacity specification, spesifikasi dari kapasitas modul dari Huawei. Dia support 4x2 MIMO 6 sel dengan frekuensi 1,4 dengan bandwidth 1,4 MHz, 15 MHz, kemudian maksimum throughput downlink rate DMA MAC layer sebesar 150 Mbit per second, uplink rate 110 Mbit per second. Maksimum throughput per Enode B mencapai 1500 Mbit per second. Nah, maksimum user engagement dia bisa maksimum UE yang terkoneksi sebanyak 3024 dengan bandwidth 1,4 MHz. Kemudian 6400 yang bandwidth 3 MHz. Ini sebelumnya dengan bandwidth dengan maksimum concurrent data radio barrier adalah 8 DRBS per user equipment. Untuk GPU 3900 baseband unit 3900. Bentuk fisikalnya seperti ini dengan dimensi 86 mm x 442 mm,
30 kali 31 310 mm dengan konsumsi power sebesar 132 watt 3 kali 10 MHz sampai 300 watt untuk yang vibrasi 3 kali 20 MHz dengan berat kurang dari 12 kg. Nah, untuk FDD RFU tipe RFU ada namanya CRFUD, LRFUD, LRFUT, MRUE, MRFUD, MRFUE. Nah, kemudian TX carrier-nya 2 kali T2R, bikin AWS 2 kali 60 watt, bikin uplink Iran version 3. Nah, ini adalah contoh dari spesifikasi dari FDD RFU tipe. Kemudian ini LRFU, bentuknya seperti ini. Ya LTE radio frekuensi unit atau RFU kerja di FDD frekuensi division duplex. Kemudian RFU proses uplink dan downlink, kontrol monitor internal board dan modul. RFU adalah RF unit yang mengadopsi dari BTS 3900 yaitu 3900A, 500L dan 500AL. Ini adalah antena untuk TX-RX. Kemudian antena TX-RX A ini ada dua antena, ini MIMO. Ini untuk kabel powernya, ini GPRI. Nah, ini MRFU untuk versi 1.0.125. Ini bentuk fisiknya seperti ini. Untuk kabel power, ini antenanya, ini motor dari MRO. One multiple mode radio frequency unit MRFU, support maksimum 6 carrier yang disupport oleh GSM, UMTS atau 3G atau kemudian LTE. MRFU proses uplink dan downlink service, control dan monitor internal board dan atau modul. Unit mengadopsi dari BTS 3900, 3900A, 3900L dan 3900AL. Nah, ini untuk RRU radio DC V2 exterior. Ini modul ini berada di atas BTS juga. Ini tampak ketika dia sudah dikasih housing atau box, dan ini tampak ketika belum ada boxnya. Seperti ini konfigurasinya. Ini button-buttonnya dan indikator. Ini indikator. Nah, seperti mode RET antena connection. Koneksi antenanya ini di sini kasih antena, ini RET antena bottom, ini bagian bawah dari antena. Ini ada SPT, kemudian ini RCU, maksudnya, kemudian ISP control cable, ini kabel yang ke bawah. Ini ada jenis antena yaitu triple band. Dia support di frekuensi di band 800, di band 900, di band 1800, 900 sampai 2100. Nah, dengan karakteristik seperti ini. Ini salah satu jenis antena yang digunakan. Dia memiliki pola radiasi seperti ini. Antena sektoral. Nah, ini mechanical spesifikasinya. Ini udah dunia. RRU fiber optic cable. Nah, dari RRU ke BBU di bawah dia udah menggunakan optical cable. Nah, seperti ini. Ini adalah kabel optik udah dari atas ke bawah. Baru dari modul RRU ke antena baru menggunakan kabel coax. Terima kasih. Ini adalah daftar pusaka yang mendukung dari presentasi ini.
Nah, terima kasih, saya mewakili dari kelompok 4C LTE. Terima kasih.